Halo para pendengar setia Queen Movie. Di video kali ini, Queen ingin menceritakan drama yang berjudul The Uncanny Counter. Drama ini menceritakan tentang sebuah grup yang bernama Counter. Mereka mempunyai kekuatan khusus yang bertugas memburu roh-roh jahat yang berinang pada tubuh manusia dan memiliki kekuatan khusus juga. Roh-roh jahat tersebut akan membunuh manusia dan menghisap arwah dari setiap orang yang mereka bunuh, sehingga kekuatan mereka akan semakin bertambah. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Queen lebih semangat upload videonya. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Scene dimulai saat Somun dan orang tuanya sedang berada di mobil. Mereka dalam perjalanan pulang sehabis dari rumah kakek dan neneknya. Saat itu, Somun sedang menggambar kakek dan neneknya yang akan ikut berlibur bersama Somun. Bukan dengan ayah dan ibunya, karena mereka selalu sibuk. Mendengar perkataan Somun, ibunya membujuk untuk menggambarnya juga dan berjanji akan ikut berlibur bersama Somun. Saat sedang asik berbicara, sang ayah menerima telepon dari seorang pria. Ternyata pria itu seorang detektif teman ayah Somun. Ia dalam keadaan bersimbah darah akibat luka tusukan. Detektif itu mengatakan kalau ayah Somun harus tetap bertahan dan hidup. Belum sempat sang ayah bertanya keberadaan temannya itu, tiba-tiba segerombolan orang datang mengejar detektif itu ke atas atap gedung hingga terjadilah perkelahian. Sampai akhirnya, detektif tersebut jatuh dari atap gedung. Di saat yang bersamaan, mobil yang dikendarai Somun dan orang tuanya ditabrak oleh truk di persimpangan lampu merah hingga terguling. Ayah dan ibunya meninggal saat itu juga. Hanya menyisakan Somun yang masih hidup. Ia terus memanggil ibunya dan mengatakan kakinya kesakitan. Tak lama turun seseorang dari truk yang menabrak mobil Somun. Pria itu seperti memastikan kondisi kedua orang tua Somun. Mereka juga melihat Somun yang masih hidup. Somun meminta tolong kepada mereka sampai akhirnya ia pun pingsan. 7 tahun berlalu Somun sudah remaja. Ia tinggal bersama kakek dan neneknya. Nenek Somun mengalami gangguan mental sejak kepergian putrinya. Kaki Somun juga pincang akibat kecelakaan yang dialaminya dulu sehingga dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Siang itu Somun akan pergi ke suatu tempat bersama kedua sahabatnya yang bernama Youngmin dan Juyeon. Mereka sudah berteman sejak kecil yang selalu membantu Somun dalam keadaan apapun. Mereka pun sampai di kedai mie yang sangat panjang antriannya. Saat giliran mereka bertiga akan masuk, tiba-tiba si pemilik kedai menutup restorannya sambil terburu-buru. Ternyata si pemilik kedai tersebut adalah para counter. Mereka terburu-buru karena sedang memburu roh-roh jahat. Adapun anggota dari counter ini, yang pertama bernama Hana. Ia memiliki kemampuan untuk melihat keberadaan roh jahat yang akan membunuh manusia dari jarak yang sangat jauh. Ia juga mampu membaca ingatan masa lalu seorang yang ia sentuh. Kedua, Gamotak, yang memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat ketika berkelahi. Lalu Chomuk dapat menyembuhkan luka setiap orang yang hampir terbunuh oleh roh jahat dan menghilangkan ingatan seseorang yang melihat aksi para counter. Mereka juga menelpon satu orang counter lagi bernama Choljung untuk bersiap-siap menjalankan aksinya. Sesampai di lokasi, mereka langsung berpencar dan mengejar roh jahat itu. Hingga pada suatu tempat, roh jahat itu terkepung lalu berkelahi dengan mereka bertiga. Karena roh jahat tersebut sudah level 3, sehingga kekuatannya hampir menandingi para counter, membuat mereka kewalahan melawannya. Roh jahat itu pun kabur menuju suatu tempat di terowongan bawah tanah. Ternyata, di situ sudah ada Choljung yang akan menjebak roh itu ke wilayah para counter. Cahaya berwarna-warni yang mengelilingi tempat itu disebut dengan wilayah. Karena dengan memasuki cahaya berwarna itu, membuat para counter jauh lebih kuat. Namun tiba-tiba saja, wilayah mereka menghilang. Dengan mudah, roh jahat tersebut mengalahkan Choljung dan langsung membunuhnya. Roh jahat itu pun menghirup arwah Choljung yang dibunuhnya. Beralih pada Somun dan kedua temannya, mereka baru saja merayakan ulang tahun Somun dengan makan-makan di sebuah restoran. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba saja Somun terpental dan terjatuh seperti ada sesuatu yang menghantamnya dan merasukinya. Kedua temannya terkejut melihat rambut Somun satu persatu berubah menjadi ikal. Ditambah lagi terdapat bintik-bintik hitam di jari tangannya, membuat Somun bingung atas kejadian yang dialaminya.
Keesokan harinya, saat di sekolah, So-moon tak sengaja melihat Young-min sedang dibully oleh sekelompok orang. Mereka adalah kakak kelas dan salah satunya anak seorang wali kota. Anak itu bernama Shin-hyuk. So-moon langsung berteriak dan menghentikan kelompok yang membuli temannya itu. Saat mereka hampir akan berkelahi, untungnya datang seorang guru dan langsung membubarkan mereka. Tak terima dengan tingkah So-moon tadi, Shin-hyuk dan teman-temannya mencegat So-moon pada saat pulang. Mereka mulai mengganggu dan memukuli So-moon. Namun tiba-tiba datang Hana yang langsung membantunya dan menghajar mereka semua hingga mereka jatuh kesakitan. Hana mengajak So-moon untuk pergi ke restoran mie yang merupakan markas para counter. Sesampai di kedai, So-moon disambut hangat oleh Chomuk. Motak yang melihat anggota baru mereka seorang anak SMA terheran-heran dan sedikit meragukannya. Chomuk mulai menjelaskan pekerjaan yang mereka lakukan, hampir seperti malaikat maut yang memanggil para roh jahat yang kabur dari alam baka. Disinilah, So-moon akan bergabung ditunjuk untuk menjalankan tugasnya tersebut. Namun, So-moon tampak masih kebingungan. Chomuk mengajarkannya untuk pergi ke alam baka atau biasa mereka sebut dengan Yung, supaya So-moon lebih mengerti. Dengan menggunakan bintik hitam di tangannya, So-moon mulai memejamkan mata untuk pergi ke Yung. Di sana, ia bertemu dengan Wigen yang merupakan partner atau pasangan So-moon yang mengurus roh-roh jahat jika berhasil ditangkap oleh So-moon dan mengirimnya ke suatu tempat yang bisa disebut neraka bagi para roh-roh jahat tersebut. Wigen menjelaskan tentang tugas yang akan dijalani So-moon serta reka-adegan para roh jahat yang berkeliaran akan terus membunuh manusia untuk menambah kekuatan sampai menyatu dengan inangnya. Mendengar semua cerita dan penjelasan dari Wigen membuat So-moon harus mempertimbangkan tugasnya tersebut. Ia seperti ragu untuk menjadi counter karena takut akan terbunuh saat menjalankan tugasnya seperti Choljung. Ia tidak mau meninggalkan kakek dan neneknya karena itu akan membuat mereka menjadi lebih terpuruk lagi. So-moon berpamitan pulang dari kedai itu dan akan menghubungi mereka lagi nantinya mengenai keputusannya menjadi counter. Saat akan pulang, So-moon menerima telepon dari Young-min. Ternyata Young-min sedang ditawan dan dihajar oleh Shin-hyuk dan teman-temannya. So-moon langsung pergi ke sekolah untuk menyelamatkan Young-min. Sesampainya di sekolah, So-moon terus memohon kepada Shin-hyuk untuk melepaskan temannya. Tapi ia malah menampar dan memukul So-moon. Tak tahan dengan sikap Shin-hyuk, tiba-tiba saja So-moon menahan pukulan dari Shin-hyuk. Teman-temannya yang melihat pun terkejut, namun tidak berlangsung lama. Salah satu temannya yang lain langsung menendang dan memukul So-moon habis-habisan, sampai ia tak sadarkan diri. Tiba-tiba, Motak, Hana, dan Chomuk datang menghentikan perkelahian dan langsung membawa So-moon ke restoran. Tak lupa mereka memberi pelajaran sedikit kepada Shin-hyuk dan teman-temannya. Setelah berada di kedai, So-moon mulai terbangun dari pingsannya. Saat berdiri, tiba-tiba saja kakinya bisa berjalan dengan normal. Ia sangat terkejut dan langsung berlari keluar sambil menangis bahagia. Ternyata yang menyembuhkan kakinya adalah Chomuk. So-moon pun langsung mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada Chomuk. Saat mereka sedang makan bersama, Hana mendapatkan suatu bayangan kalau ada roh jahat level 1 yang akan membunuh seseorang. Mereka pun langsung pergi mencari roh itu. So-moon bingung melihat mereka dan tidak tahu harus melakukan apa. Gamoto pun mengajaknya untuk ikut berburu roh jahat itu sambil mempelajari kekuatannya. Mereka semua pun berpencar. Saat proses pencarian, ternyata So-moon mendapati seorang anak yang pingsan bersama seorang wanita. Wanita itu akan membunuh suaminya dengan bantal. Motak datang membantu So-moon menolong keluarga itu. Ternyata yang dirasuki roh jahat adalah suaminya. Wanita itu hampir membunuhnya karena sang suami terus bersikap kasar dan telah memukul anaknya sendiri. Chomuk pun membantu menyembuhkan luka. Keesokan harinya, di sekolah Shin-hyuk dan teman-temannya mendatangi So-moon di kelas. Ia menanyakan apa yang terjadi malam itu karena mereka tidak mengingat apapun. So-moon menjawab tidak tahu apa-apa dan tidak ingin ikut campur. Shin-hyuk yang tidak terima langsung menampar So-moon. Tiba-tiba Young-min dan Ju-yeon datang dan menghentikan mereka. Tapi Shin-hyuk malah mendekati Young-min dan akan melampiaskan kemarahannya. So-moon yang tidak tahan dengan tingkah mereka yang terus menyakiti teman-temannya, ia langsung melawan dan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Jelas saja mereka semua jatuh tersungkur kesakitan akibat pukulan yang diberikan So-moon. Semua orang yang berada di kelas terkejut dan takjub melihat keberanian So-moon.
Scene beralih di ruang bawah tanah restoran para kaunter. Somun melihat Hana yang sedang melakukan pemanasan. Ternyata Hana akan melatih kekuatan Somun. Awalnya Somun tampak segan dan canggung. Namun saat dicoba, Hana sangat kuat dan susah sekali dikalahkan. Hingga beberapa kali Somun terjatuh dan pukulan Somun juga selalu meleset. Setiap harinya, Somun terus berlatih untuk mendapatkan kekuatannya. Saat di sekolah, Somun mendapatkan telepon untuk menjalankan tugasnya. Roh jahat kali ini berada di level 2. Mereka menyuruh Somun untuk tidak gegabah atau sampai membunuh roh itu. Mereka sampai di suatu gudang pabrik. Hana melihat kalau pria yang dirasuki roh jahat itu akan membunuh gadis SMP. Mereka berempat langsung berpencar menyusuri pabrik itu. Somun juga mendapatkan bayangan bahwa roh jahat itu sedang memukuli pria tua. Jelas saja pria tua itu memohon, tapi ia tetap saja dibunuh. Anak pria tua itu ketakutan melihatnya. Saat gadis itu hendak kabur, dia ditangkap dan hampir akan dibunuh. Ketika besi yang dipegang roh jahat tersebut hampir mengenai tubuh gadis itu, tiba-tiba saja Somun datang seorang diri. Para kaunter lainnya pun terkejut, karena hanya ada Somun yang ada di situ, dan ia masih sangat baru. Kaunter yang lain berkata agar Somun menahan roh itu sampai mereka semua datang. Saat Somun menyandra dan memegang tangan pria itu, ia melihat kalau roh jahat ini juga membunuh sepasang kekasih yang sedang mendaki gunung. Melihat Somun yang lengah, roh jahat itu membalikkan Somun dan menghajarnya langsung. Akhirnya pria itu berhasil membawa kabur gadis SMP tadi. Ia membawanya ke suatu tempat di mana banyak sekali batu-batuan besar di sana. Roh jahat itu akan menimbakan batu besar kepada anak itu. Namun dengan cepat, Motak datang dan menahan batu yang hampir akan mengenai tubuh gadis tersebut. Disusul dengan Somun yang langsung menghajar roh jahat tersebut tanpa ampun. Saat Somun sedang menahan pisau dari pria itu, tiba-tiba saja muncul cahaya mengelilingi mereka yang merupakan kekuatan para kaunter. Sehingga kekuatan mereka pun bertambah. Dengan kekuatannya, Somun menghabisi pria tersebut dan hampir saja membunuhnya. Somun juga mengeluarkan roh jahat di tubuh pria tadi dan membawanya ke alam baka bertemu dengan Wigen. Roh itu akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Berbeda dengan dua orang yang dibunuh roh tadi, mereka terlepas dari perangkap roh jahat yang membunuhnya dan akan pergi ke surga. Misi mereka pun selesai. Pada saat mereka di mobil, dalam perjalanan pulang, tak sengaja Somun yang tertidur di samping Hana bersandar ke pundaknya. Hana pun dapat membaca kisah masa lalu Somun. Keesokan harinya, saat Hana, Motak, dan Comuk di kedai, Hana mengetahui kalau kecelakaan yang terjadi dengan orang tua Somun adalah pembunuhan. Hana membacanya dari ingatan Somun kemarin, bahwa ada dua orang pria yang sengaja menabrak mobil orang tua Somun. Ternyata hari kecelakaan itu bersamaan dengan hari kecelakaan yang Motak alami 7 tahun lalu. Hal itu membuat Motak koma selama 6 bulan dan sadar kembali sebagai kaunter. Akan tetapi Motak mengalami lupa ingatan, sehingga ia tidak mengingat apapun tentang masa lalunya. Di sekolah, Somun diinterogasi oleh kedua temannya apa yang sebenarnya terjadi dengan Somun yang berubah menjadi begitu kuat. Somun tidak bisa memberitahu alasannya, tapi Somun memberitahu mereka kalau ia sudah bisa berjalan sekarang. Kedua temannya itu menangis bahagia. Mereka tidak menyangka Somun sudah bisa berjalan dengan lancar. Di lorong sekolah, datang sekelompok gangster dan ketuanya. Mereka mencari Somun yang berani menghabisi dan melawan anak buahnya atau anggota mereka lainnya. Ketua gangster itu langsung mengangkat Somun dan melemparnya ke kaca hingga terjatuh. Somun pun bangkit, ia langsung mematahkan tangan gangster itu dan menendangnya. Somun berkata kepada mereka untuk tidak mengganggu teman-temannya dan semua murid di sekolah ini. Gangster itu pun kabur dan pergi ketakutan. Semua murid di sana berteriak mendukung kehebatan Somun. Scene berpindah pada saat Gamotak berada di kantor polisi untuk melihat berkas kasus kecelakaan yang terjadi 7 tahun lalu. Motak bertemu dengan detektif Kim Jong-young. Detektif itu yang menyelidiki kasus kecelakaan Motak dulu. Detektif itu mengatakan kasus Motak sudah ditutup karena ia mencoba bunuh diri. Sepertinya kasus kecelakaan Motak sengaja ditutupi. Motak mengatakan pada detektif itu untuk menyelidikinya lagi, karena ada banyak kejanggalan pada kasusnya, termasuk kematian orang tua Somun. Pada malam harinya,
Saat perjalanan pulang, Somun ditelepon oleh temannya Yungmin. Ternyata ia disandera lagi oleh para gangster tadi. Tapi kali ini bukan hanya Yungmin, tapi ada Juyeon yang juga tergeletak pingsan dan terluka. Mereka pun menyuruh Somun datang jika ingin menyelamatkan teman-temannya dan melihat mereka masih hidup. Itulah tadi alur cerita dari drama yang berjudul The Uncanny Counter part pertama. Apakah kekuatan Somun yang sebenarnya akan terlihat nantinya? Tunggu kisah selengkapnya di part kedua.